Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 1807 Nah, di sini ada pun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau final dari mata kuliah pengelolaan sumber daya perairan. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang yang ingin berinvestasi di bidang perikanan? Nah, sebenarnya uh, investasi di bidang perikanan itu cukup gede, cukup besar. Nah, di mana ikan merupakan salah satu bahan pokok utama bagi semua orang. Dan ikan juga menjadi salah satu produk yang bisa diciptakan menjadi berbagai macam produk. Bukan hanya sebatas untuk bahan pokok utama, tapi bisa diciptakan menjadi produk lain, yang mana membuat ikan itu menjadi salah satu dunia investasi yang cukup menggairahkan. Tapi kenapa masih banyak nelayan yang miskin? Itu karena banyak masyarakat petani yang kurang nelayan itu banyak yang tidak berpendidikan. Nah, tidak berpendidikan, kemudian banyak di antara nelayan itu juga menggunakan alat dalam tangkapannya itu menggunakan alat tradisional yang menyebabkan hasil tangkap mereka selalu menurun. Nah, apabila mereka nelayan menggunakan pendidikan yang tinggi, menggunakan alat tangkap yang cukup tinggi atau menggunakan teknologi yang cukup canggih, maka dijamin nelayan yang ada di Indonesia pastinya tidak akan mengalami kemiskinan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah, adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Ada. Nah, pertama tuh, adakah uh, kaitannya? Pertama gini, hutan mangrove itu merupakan salah satu tumbuhan yang dapat mm, menahan besarnya ombak di laut gitu. Dan juga hutan mangrove ini bisa menjadi sumber pendapatan dari masyarakat sekitar, yang mana hutan mangrove itu bisa dijadikan sebagai pembuatan dodol, bisa dijadikan sebagai pembuatan keripik, bisa dijadikan sebagai bahan minuman herbal. Itu merupakan salah satu uh, banyak digunakannya daun tumbuhan mangrove, yang mana ini bisa menunjang perekonomian dari masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya, ketiga, armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil. Apa akibatnya? Nah, armada tangkap di Indonesia itu masih didominasi oleh kapal berukuran kecil. Itu disebabkan karena banyak dari pemerintah yang tidak mendukung ataupun menurut saya menjadi petani itu adalah merupakan salah satu keterpaksaan, di mana hal tersebut disebabkan karena banyak di antara masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mereka dulunya mungkin tidak menyelesaikan pendidikan mereka dengan tinggi di perguruan tinggi mereka, tidak menyelesaikan pendidikan mereka, yang mana hal tersebut menjadikan mereka mau tidak mau, rela tidak rela harus menjadi seorang nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan saya akan menceritakan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti MKPSDP ini? Nah, skill yang saya harapkan adalah saya mengetahui tentang perairan di Indonesia itu khususnya seperti apa, serta masalah-masalah ataupun problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat pesisir itu seperti apa gitu. Kemudian skill yang saya harapkan adalah saya bisa mengetahui uh, efek dampak positif dan negatif dari pengelolaan sumber daya perairan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.